Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asmianti dari Prodi Akuntansi kelas 3C. Nah teman-teman, untuk video kita kali ini kita akan membahas topik tentang tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Nah teman-teman, topik ini sangat penting karena Indonesia mempunyai potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Tapi tentu saja ada banyak hal yang harus kita hadapi dan banyak juga kesempatan yang bisa kita manfaatkan. Jadi ayo teman-teman, kita bahas bersama dengan santai dan juga mudah dipahami. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tantangan dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat. Tantangan pertamanya adalah soal literasi. Banyak masyarakat kita belum benar-benar paham pasti bedanya bank syariah dengan bank konvensional. Istilah-istilah seperti mudharabah, murabahah, musyarakah sering terdengar rumit, dan karena itu orang jadi enggan mempelajarinya. Dampaknya, bank syariah jadi kalah populer dibandingkan bank konvensional. Banyak orang masih melihat bank syariah sebagai versi lain dari bank biasa. Padahal, konsep dan tujuannya sangat berbeda. Yang kedua, produk bank syariah masih terlalu mirip produk konvensional. Tantangan berikutnya, banyak produk di bank syariah masih sangat mirip secara bentuk dan produk konvensional. Walaupun akadnya syariah, masyarakat awam merasa sama saja, sama seperti bank konvensional. Ini terjadi karena bank syariah cenderung memakai akad jual beli seperti mudharabah yang lebih aman bagi bank. Sementara produk bagi hasil seperti musyarakah atau mudharabah butuh pengawasan lebih detail. Akibatnya, bank syariah terlihat kurang inovatif. Selanjutnya yaitu skala dan kekuatan bank syariah masih lebih kecil. Walaupun tumbuh terus, ukuran bank syariah di Indonesia masih jauh lebih kecil dari bank konvensional, besar, dan modalnya lebih kecil, jumlah cabangnya lebih sedikit, dan teknologi yang digunakan belum semasif bank konvensional. Karena itu, bukan hal mudah bagi bank syariah untuk ikut membiayai produk besar. Mereka juga harus bekerja lebih keras untuk menekan biaya operasional agar tetap kompetitif. Sumber daya yang paham baik syariah dan keuangan masih terbatas. Industri keuangan syariah butuh orang yang punya dua keahlian sekaligus. Yang pertama yaitu menguasai fikih muamalah. Yang kedua, menguasai sistem perbankan modern. Masalahnya, tenaga kerja seperti ini masih belum
pertamanya yaitu transformasi digital sebelum menyeluruh. Di era sekarang, semuanya serba digital. Namun, tidak semua bank syariah sudah sepenuhnya siap dalam hal digitalisasi. Pengembangan aplikasi core banking system dan layanan digital butuh biaya dan SDM yang ahli di bidang teknologi. Kalau tidak bergerak cepat, bank syariah bisa tertinggal dari vintage yang berkembang sangat cepat. Yang selanjutnya ada regulasi syariah dan fatwa masih rumit. Industri keuangan syariah punya dua aturan yang harus diikuti. Aturan perbankan umum dari OJK dan Bank Indonesia. Fatwa syariah dari DSN MUI. Kadang interpretasinya tidak sama antara satu bank dengan bank lain. Ini membuat penjelasan produk ke masyarakat jadi agak membingungkan. Akibatnya, perkembangan produk bisa lebih lambat. Selanjutnya ada persaingan yang semakin ketat. Persaingan makin ketat, baik dari bank konvensional yang sudah lebih siap secara teknologi dan modal, maupun dari vintage yang memberikan layanan cepat dan juga praktis. Untuk bersaing, bank syariah gak cukup hanya menawarkan label syariah. Mereka juga harus memberikan pengalaman dan juga layanan yang bagus, cepat, dan modern. Selanjutnya ada peluang keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih optimis, peluangnya. Meski tantangannya banyak, peluangnya jauh lebih besar. Indonesia punya pasar muslim terbesar di dunia dengan lebih dari 230 juta muslim. Indonesia punya pasar yang besar, Bang. Tren gaya hidup halal juga semakin meningkat, mulai dari makanan, fashion, hingga wisata. Dan pada akhirnya, semua itu butuh pendukung berupa pembiayaan syariah. Dan ini jadi peluang emas bagi bank syariah untuk berkembang cepat. Dukungan pemerintah semakin kuat. Pemerintah semakin serius membangun ekosistem syariah. Kita lihat misalnya adanya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, munculnya Bank Syariah Indonesia, hasil merger bank-bank syariah BUMN. Adanya Master Plan Ekonomi Syariah. Dengan dukungan ini, industri syariah menjadi lebih terarah dan punya fondasi yang sangat kuat. Selanjutnya ada industri halal terus berkembang pesat. Industri halal di Indonesia tumbuh sangat cepat, bukan hanya soal makanan,
tapi juga soal fashion, kosmetik, obat-obatan, wisata halal, dan banyak lagi lainnya. Semua sektor membutuhkan biaya dan bank adalah pemain yang sangat cocok untuk menjadi mitra utama industri halal. Yang selanjutnya ada perkembangan vintage di era digital syariah. Vintage syariah membuka peluang besar. Ada P2P lending syariah untuk wakaf produktif, platform zakat digital, dan sebagainya. Dengan kolaborasi bank syariah dan vintage syariah, jangkauan layanan bisa jauh lebih luas, terutama untuk generasi muda yang sudah sangat akrab dengan teknologi. Selanjutnya ada pembiayaan UMKM cocok dengan prinsip syariah. UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Dan uniknya, model pembiayaan berbasis hasil yang sangat cocok untuk karakter. Bagi hasil yang sangat cocok untuk karakter UMKM Indonesia. Bank syariah punya peluang besar untuk menjadi mitra utama pengembangan UMKM. Terutama yang bergerak dalam industri halal. Selanjutnya ada tren keuangan berbasis etika dan nilai. Di seluruh dunia, semakin banyak orang mencari produk keuangan yang etis, jelas, dan adil. Konsep-konsep syariah bagi hasil, larangan riba, dan prinsip keadilan sangat selaras dengan tren global. Artinya, bukan hanya masyarakat Indonesia, tapi investor global pun mulai tertarik pada sistem keuangan syariah. Yang selanjutnya ada potensi sukuk dan wakaf produktif. Di Indonesia, sukuk negara sudah banyak digunakan untuk membangun infrastruktur. Selain itu, ada juga wakaf produktif yang sedang berkembang. Bank syariah bisa mengambil peran besar sebagai pengelola dan penyalur instrumen-instrumen untuk pembangunan sosial dan ekonomi. Yang selanjutnya ada strategi untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Agar tantangannya bisa diatasi dan peluangnya bisa direbut, ada beberapa strategi penting yang bisa dilakukan. Yang pertama, tingkatkan literasi syariah. Edukasi masyarakat secara terus-menerus, menggunakan media sosial digital, buat konten yang sederhana dan mudah untuk dipahami. Selanjutnya ada perkuat sumber daya syariah, yaitu seperti berlatih berkala, sertifikat kompetensi, kolaborasi dengan universitas syariah, dan lembaga profesional. Selanjutnya ada digitalisasi total, yaitu dengan upgrade core banking,
memperkuat mobile banking, kolaborasi dengan Vintage Syariah. Yang selanjutnya, inovasi produk yang lebih variatif, yaitu dengan memperkuat pembiayaan berbasis bagi hasil, menciptakan produk untuk milenial dan Gen Z. Dan ada perluas produk investasi syariah. Selanjutnya, perbaikan regulasi dan harmonisasi fatwa, yaitu ada penyelenggaraan akad, proses perizinan yang lebih cepat, koordinasi yang lebih erat antara regulator dan penyusunan fatwa. Dari semua pembahasan kita, yang dapat kita ambil adalah keuangan dan perbankan syariah punya potensi besar untuk menjadi motor ekonomi Indonesia di masa depan. Tantangannya memang banyak, mulai dari literasi yang masih rendah, sumber daya yang terbatas, sampai digitalisasi yang belum merata. Tapi peluangnya juga jauh lebih besar. Apalagi dengan dukungan pemerintah, pertumbuhan industri halal, serta kebutuhan masyarakat terhadap keuangan yang lebih etis dan berkelanjutan. Nah, kalau semua pemangku kepentingan pemerintah, bank, masyarakat, dan pelaku industri bisa bekerja sama, bukan hal mustahil untuk Indonesia bisa menjadi salah satu pusat ekonomi syariah terbesar di dunia. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja untuk pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.